198 asal-usul 3 Douluo tak tertandingi. Tang San memperhatikan bahwa nada suara Yang Wudi sangat sedih. Saat dia berbicara, pakaiannya bergetar, seolah dia berusaha mati-matian untuk menekan emosinya. Karena banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk mencampurnya, racun campuran adalah yang paling sulit untuk dihilangkan, terlebih lagi racun khusus ini diteliti dan dibuat secara khusus setelah bertahun-tahun penelitian klan pelanggar. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dialami orang lain, mampu membersihkan, bahkan jika beberapa ramuan obat saleh digunakan itu hanya dapat menekan racun untuk sementara dan ketika kembali itu akan kembali lebih buruk, jika bukan karena Dugu Bo menggunakan racun untuk melawan racun, maka bahkan 10 Kaisar Sue Ye akan telah lulus. Setelah kami menemukan racun ini, kami merasa itu terlalu tirani dan karenanya kami memperlakukannya sebagai salah satu obat tabu klan kami. Tahun itu ketika Sekolah Langit Cerah pergi ke pengasingan, 4 klan atribut tunggal kami tidak punya pilihan selain pecah karena serangan dari Aula Roh. Selama konflik, putra tunggal saya meninggal sementara adik laki-laki saya yang Wushuang ditawan dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Namun, hanya saudara laki-laki saya dan saya yang bisa meramu racun ini yang berarti dia masih hidup dan telah menjadi antek Spirit Hall. Setelah mengatakan ini, Yang Wudi berhenti sejenak. Matanya tampak berkobar dengan nyala api hitam, aku lebih suka dia mati daripada menjadi antek Aula Roh. Tang San dengan ringan menghela nafas, hidup itu berharga, mungkin dia mengalami kesulitan tertentu. Masalah ini antara Sekolah Langit Cerah dan Aula Roh, jadi Penatua jangan terlalu mengkhawatirkannya. Yang Wudi tetap diam sejenak ketika dia melihat Tang San sebelum berkata, pemimpin sekte, jika di masa depan kita bertemu dengannya, tolong biarkan aku secara pribadi membunuhnya. Setelah mengatakan ini, ekspresi di matanya menjadi lebih dingin saat dia membungkuk sedikit kepada Tang San dan berjalan pergi dengan langkah besar. Melihat punggung Yang Wudi yang menyendiri dan dingin, Tang San dalam hati menghela nafas. Kemarahan kambing tua seburuk biasanya, desah suara yang tiba-tiba muncul di samping Tang San membuatnya terkejut. Memusatkan pandangannya, dia dengan cepat mundur ke pintu masuk kamar tidurnya di mana Xiao Wu sedang tidur. Ketika orang lain telah sampai di sini tanpa diam-diam tanpa ada yang memperhatikan, rambut Tang San berdiri saat keringat dingin menetes darinya. Ini aku. Dengan sekejap sudah ada orang lain yang berdiri di samping Tang San, dan orang itu adalah Master Speed Hall Bai He. Setelah mengetahui pihak lain adalah teman, Tang San tidak bisa menahan napas lega, paman jangan menakut-nakuti saya seperti itu. Saya bertanya-tanya siapa yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun saya tidak sengaja mencari, saya telah memperluas kekuatan spiritual saya lebih dari radius 100 meter, satu-satunya orang yang bisa mendekati tanpa pemberitahuan saya seharusnya hanya Anda. Tang San tersenyum dan berkata, di alam guru roh, saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi kecepatan Anda. Tapi apa maksud Anda dengan apa yang Anda katakan sebelumnya? Yang Wudi, dia, kata Bai He sambil menghela nafas, The Breaking Clan awalnya dipimpin oleh 2 patriark, Yang Wudi dan Yang Wushuang, yang sangat bergantung satu sama lain ketika mereka masih muda. Bahkan ketika Yang Wushuang ditangkap, itu untuk melindungi Yang Wudi. Hubungan mereka sangat baik, pemimpin sekte, jika di masa depan kita benar-benar bertemu dengan Yang Wushuang, dapatkah Anda di akun saya menyelamatkan hidupnya? Tang San hanya diam-diam menganggukkan kepalanya. Bai He melanjutkan, awalnya aku ingin melihatmu bukan tentang kambing tua itu, melainkan Cheng Xiang. Bukankah dia mengatakan omong kosong padamu hari ini? Tang San menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, itu tidak bisa dianggap omong kosong. Aku hanya tidak mengerti, bagaimana lemak menggerakkanmu. Sehingga kamu bersedia menikahi cucumu yang berharga dengannya. Atau apakah kamu hanya bermain-main dengannya? Dia, Bai He menghela nafas lagi sambil berkata, bagaimana saya bisa bercanda tentang hal-hal seperti itu? Saya benar-benar menyetujuinya, bukan karena hubungannya dengan Anda tetapi untuk masa depan klan kecepatan saya. Saya hanya memiliki satu syarat untuk Ma Hongjun, jika di masa depan dia dan Cheng Xiang akan memiliki anak, salah satu anak laki-laki harus mengambil alih sebagai patriark klan kecepatan dan menyandang nama keluarga Cheng Xiang Bai. Setelah mendengar kata-kata ini, Tang San langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya pamannya ini sudah memperhitungkan hal ini. Meskipun lemak memiliki penampilan yang sedikit lebih rendah tidak cocok dengan Cheng Xiang, Anda tidak dapat melupakan semangatnya adalah Phoenix, dalam hal kualitas itu bisa menyaingi semangat Serapim.
Bahkan jika ada perbedaan dalam kualitas, itu hanya akan menjadi perbedaan yang sangat tipis. Terlebih lagi, Phoenix adalah Raja Burung, meskipun roh klan kecepatan, Swift berekor jarum, cepat, jika dibandingkan dengan Phoenix, itu masih terlalu lambat. Bai He berniat menggunakan Ma Hongjun untuk meningkatkan roh warisan klan kecepatan. Tidak heran dia rela mengorbankan kebahagiaan Cheng Xiang untuk itu. Terlebih lagi tidak ada kepastian bahwa itu akan dikorbankan, dengan adanya Tang San, bagaimana mungkin Ma Hongjun memperlakukan Bai Cheng Xiang dengan buruk. Keputusan Bai He hanya dibuat setelah beberapa pertimbangan yang matang. Setiap orang memiliki keinginan egois mereka sendiri, mengenai hal ini Tang San juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi begini, selama Fatih baik-baik saja dengan itu maka tidak apa-apa denganku juga. Namun, aku yakin kamu juga ingin Cheng Xiang bahagia, kan? Ketika kita pergi untuk pelatihan kita kali ini, kecuali untuk Fatih, kita semua adalah pasangan. Jadi kita akan membawa Cheng Xiang. Kita bisa membiarkan mereka berdua saling mengenal lebih baik. Fatih juga pasti akan merawatnya dengan baik, bagaimana menurutmu? Kamu bisa mendengar Bai He bersukacita dalam suaranya saat dia tersenyum pahit, satu-satunya kekhawatiran saya adalah bahwa Cheng Xiang tidak dapat menerimanya, sejak muda dia telah dimanjakan olehku. Tetapi sehubungan dengan bakat kultivasi, dia juga sangat diberkati. Tang San tersenyum berkata, kalau begitu, itu sudah beres. Membawa Bai Cheng Xiang dalam perjalanan pelatihan ini adalah apa yang dijanjikan Tang San kepada Ma Hongjun sebelumnya. Perasaan perlu dikembangkan dari waktu ke waktu, apakah keduanya bisa menghasilkan perasaan akan tergantung pada Ma Hongjun sendiri di masa yang akan datang. Meskipun Bai Cheng Xiang tidak kuat dalam menyerang atau bertahan, dia cepat, dan jelas merupakan master roh kepanduan yang berkualitas. Dalam kondisi normal, menggunakan kecepatannya sudah cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. 3 hari kemudian, setelah Tang San menyelesaikan semua masalah di Sekte Tang, dia membawa Xiao Wu dan perajin suci Lou Gao dan meninggalkan kota Surga Dou. Sebelum dia pergi ke Pulau Dewa Laut, dia harus melakukan perjalanan kembali ke Sekolah Langit Cerah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Aula Roh, Istana Paus Tertinggi. Di ruang diskusi utama seolah-olah aula tertutup lapisan es dengan hanya 3 orang yang hadir. Orang yang duduk di singgasana Paus tidak lain adalah Bibi Dong, sementara guru roh diam-diam berdiri di belakangnya adalah Juliana. Orang yang tersisa berambut pirang dan sekarang mengenakan pakaian wanita, Qian Rengsui yang gagah dan tampak tangguh. Qian Rengsui berdiri sekitar 10 meter di depan Bibi Dong. Keheningan di sini telah berlangsung lama. Tatapan tajam Bibi Dong tertuju pada Qian Rengsui, yang juga memelototinya. Meskipun tidak ada kata-kata yang tertukar, tekanan yang dikeluarkan oleh mereka membuat Juliana yang berdiri di belakang Bibi Dong sulit bernapas. Liena, kamu keluar dulu. Dengan lambaian tangannya, sesuatu tampak muncul di matanya. Juliana dalam hati menghela nafas lega dan dengan hormat mengakui instruksi sebelum segera meninggalkan aula. Hanya setelah pergi dia mengetahui bahwa pakaian dalamnya sudah basah oleh keringat. Dia telah mengikuti Bibi Dong selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah sekalipun dia bertemu seseorang yang berani memelototinya seperti itu. Siapa wanita itu? Dia tidak tampak jauh lebih tua dari dirinya, namun dia bisa membawa dirinya dengan cara yang mengesankan. Aura yang kuat dan bermartabat semacam itu tidak datang dari rohnya. Sebaliknya, itu tampaknya berasal dari dalam. Setelah Juliana pergi, ruang diskusi aula roh hanya memiliki Bibi Dong dan Qian Rengsui yang tersisa di dalam. Bibi Dong perlahan bangkit dan mulai berjalan selangkah demi selangkah menuju Qian Rengsui, yang memiliki fisik yang sangat mirip dengannya. Qian Rengsui tidak mundur dari langkah Bibi Dong, melainkan wajahnya tetap acuh tak acuh saat tatapannya berubah lebih tajam. Ekspresi kompleks melintas di mata Bibi Dong ketika tubuhnya tiba-tiba tampak kehilangan semua sikapnya yang mengesankan. Dia menghela nafas dan berkata, apa yang sudah selesai, kita selalu bisa memulai dari awal lagi. Dalam skema besar kita masih memegang keunggulan absolut, omong-omong. Qian Rengsui dengan dingin berkata, saya tidak kalah dari Tang San, saya hanya kalah dari Anda. Jika Anda tidak terburu-buru, mengapa saya harus mengambil risiko dan mengajukan rencana saya? Kata-kata terakhir diucapkan secara praktis sambil berteriak saat dia dengan sengaja menyeret kata-katanya yang dipenuhi dengan penghinaan. Saudari, kemarahan melintas di mata Bibi Dong, baiklah, ingat itu baik-baik, mulai sekarang kamu akan memanggilku seperti itu. Qian Rengsui dengan dingin mendengus,
Tidak, saya pikir saya akan tetap memanggil Anda paus tertinggi. Lagi pula di dunia ini saya hanya memiliki satu kerabat, yaitu kakek. Selain kakek, saya tidak akan memanggil orang lain sebagai anggota keluarga. Bukankah kamu juga mengatakannya sebelumnya? Kedatanganku ke dunia ini adalah sebuah kesalahan. Dia sudah mati, kamu juga sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi, sebaiknya kamu ingat, kamu adalah kamu dan aku adalah diriku sendiri. Mulai sekarang, aku akan bergerak sendiri, Anda mengelola aula roh Anda dan saya akan mengelola aula penatua saya dan istana Douluo. Anda tidak akan memiliki hak untuk mengerahkan salah satu penatua di aula penatua. Petik 2. Apa katamu? Tatapan Bibi Dong tiba-tiba kembali tajam. Semburan tekanan tiba-tiba meletus melalui aula yang meledak ke arah Qian Rengsui, membuatnya mundur beberapa langkah sambil mencoba menstabilkan dirinya. Di bawah tekanan besar Bibi Dong, aliran darah mengalir keluar dari sisi bibirnya, tetapi senyum dingin di wajahnya tidak memudar sedikitpun. Melihat darah mengalir keluar dari bibirnya, Bibi Dong agak terkejut, menyebabkan kekuatan rohnya berfluktuasi saat dia menariknya. Pergi saja, pergi dan kunjungi kakekmu. Jika dia setuju maka aku juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Pada titik ini rasanya Bibi Dong tiba-tiba berusia 10 tahun. Meskipun Bibi Dong lebih dari 20 tahun lebih tua dari Qian Rengsui, berdasarkan penampilan mereka, jaraknya tampak jauh lebih kecil. Qian Rengsui dengan dingin menyapu pandangannya melewati Bibi Dong saat dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Pintu kamar terbanting menutup dengan keras, seolah memisahkan mereka berdua ke dunia yang berbeda. Bibi Dong, seolah-olah kehilangan semua energinya, jatuh ke singgasananya, air mata mengalir di wajahnya tanpa kendali. Siapa yang mengira bahwa Paus Agung berdarah dingin ini juga memiliki sisi lemah ini padanya? Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Aula Penatua. Ini adalah bagian terbesar dari konstruksi di dalam istana Paus tertinggi, dan itu juga mewakili kekuatan tempur terkuat di dalam aula roh. Saat memasuki gedung tinggi berbentuk kubah ini, Anda akan menjumpai sebuah aula besar setinggi hampir 30 meter yang dibagi menjadi 3 tingkat, setiap tingkat terdiri dari 10 ruangan. Selain karena keadaan khusus tertentu, untuk masuk ke tempat ini diperlukan syarat memiliki peringkat roh 90 atau lebih, dengan kata lain memiliki kekuatan gelar Douluo atau lebih tinggi. Ini adalah otoritas tertinggi sebenarnya dari Spirit Hall, bahkan Paus dapat ditahan oleh tempat ini. Jika para tetua di sini bekerja sama, mereka dapat menghancurkan sebuah kota dalam sehari. Ini sama sekali tidak berlebihan. Pada saat ini, aula Penatua sangat sunyi, dan bahkan tidak ada pelayan di sekitarnya. Ketika Qian Rengsui berjalan ke aula ini, dia bisa merasakan merinding. Di dalam aula ini ada konstruksi emas besar, patung serapim yang tingginya 10 meter. Seorang pria diam-diam berdiri di depan patung dengan punggung menghadap pintu, memandangi patung itu. Dari belakang Anda bisa melihat bahwa itu adalah seorang pria yang agak tinggi, tanpa tubuh yang sangat kuat, mengenakan jubah abu-abu dengan rambut hitam panjangnya disisir rapi di belakangnya. Berdiri di sana, dia memberikan perasaan yang sangat aneh. Qian Rengsui, yang memiliki roh serapim, dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang berdiri di sana dan patung serapim yang tinggi itu. Semua cahaya yang masuk dari jendela sepertinya menyatu dengan orang ini, dan meskipun dia berpakaian sangat sederhana, dia masih memberikan perasaan terhormat. Kakek, sambil berdiri di dekat pintu, dia merosot ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tatapan awalnya yang dingin tidak bisa lagi bertahan, dan air matanya menetes di pipinya. Pria berjubah abu-abu itu perlahan berbalik, aura spesial yang dia keluarkan tiba-tiba menjadi tidak ada. Di permukaan dia tampak sangat tampan dan sepertinya baru berusia sekitar 30 atau 40 tahun, dengan senyum tipis di wajahnya. Auranya yang damai dan tenang memberikan perasaan yang sangat nyaman. Namun hal yang paling aneh adalah bahwa bahkan jika gelar Douluo hadir, dia tidak akan bisa merasakan fluktuasi kekuatan roh sedikit pun dalam diri pria ini. Pria berjubah abu-abu itu maju selangkah dan pada saat berikutnya sudah muncul di depan Qian Rengsui. Gerakannya tidak cepat, tetapi saat dia tiba, Qian Rengsui sudah berada di pelukannya saat dia meratap dengan keras. Bahkan orang terkuat pun memiliki sisi lemahnya, jika Bibi Dong tidak terkecuali, bagaimana Qian Rengsui bisa menjadi salah satunya. Bertindak sebagai Sue Qinghe selama 10 tahun, tekanan yang dia hadapi dan masa muda yang dia korbankan, hanya dia sendiri yang benar-benar memahaminya.
Apakah kamu sudah mengunjunginya? Pria berjubah abu-abu itu dengan lembut membelai rambut emas Qian Rengsui. Qian Rengsui hanya menganggukkan kepalanya dengan tenang. Pria berjubah abu-abu itu dengan lembut berkata, sebenarnya, dia juga memiliki rasa sakitnya. Lagi pula, pertama-tama, yang salah bukanlah dia. Perasaannya terhadapmu tidak seperti yang kamu bayangkan. Qian Rengsui mengangkat kepalanya dan menatap satu-satunya orang yang dia anggap sebagai keluarga. Kakek, jangan bilang bahkan kamu tidak ingin membantuku. Pria berjubah abu-abu itu dengan ringan menghela nafas, bukan itu, aku tidak bisa membantumu, meskipun dia sedikit lebih radikal, dia tidak membuat kesalahan. Terlebih lagi dia juga adalah paus tertinggi dari Spirit Hall, dan pengaruhnya di Spirit Hall sudah melampaui milikku. Apa? Qian Rengsui sangat terkejut, bahkan air mata di matanya berhenti jatuh. Ini tidak mungkin. Pria berjubah abu-abu itu dengan ringan tersenyum, dengan lembut berkata, Sue kecil, kamu harus ingat, di dunia ini yang kuat memakan yang lemah. Siapapun yang lebih kuat akan memiliki lebih banyak suara, bahkan kita di Aula Roh tidak terkecuali. Kekuatannya sudah tidak kalah dengan itu, untuk saya, terlebih lagi dia masih sangat muda. Mungkin, dia akan menjadi yang pertama dalam beberapa tahun untuk mencapai tingkat lain. Belum lagi pendeta pertama dan kedua telah memberinya dukungan, bahkan saya juga akan mendukungnya, dia akan mampu membawa Aula Roh ke tingkat yang lebih tinggi, yang perlu kamu lakukan adalah membantunya dengan benar daripada menentangnya. Sebenarnya, bakatmu jauh melampaui ayahmu, bukan hanya karena semangat Serapim yang dia wariskan, kamu, tetapi juga karena bakat yang berasal dari Bibi Dong. Bagaimanapun, dia adalah ibumu. Qian Rengsui tetap di sana dalam keadaan linglung tanpa membuka mulutnya untuk waktu yang lama. Pria berjubah abu-abu itu juga tidak berbicara, diam-diam berdiri di sana mengawasinya, memberinya waktu untuk berpikir. Qian Rengsui saat ini memiliki wajah pucat dan tatapan tidak stabil, tetapi tiba-tiba dia dengan tajam mengangkat kepalanya dan berbicara kepada pria berjubah abu-abu itu, kakek, izinkan aku membuat satu permintaan terakhir untukmu. Pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening karena dia bisa merasakan bahwa dia secara emosional tidak stabil saat ini, tetapi dia masih menganggukkan kepalanya. Tatapan Qian Rengsui tiba-tiba mengeras saat dia berbicara dalam-dalam, saya ingin menjadi penatua penghakiman Aula Roh. Pria berjubah abu-abu itu bertanya dengan heran, apakah karena pemuda itu yang mengalahkanmu? Penatua penghakiman di Aula Penatua adalah yang kedua setelah imam. Pendeta tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam operasi Spirit Hall manapun. Sementara peran penatua penghakiman adalah untuk mengalahkan musuh kuat yang menentang Aula Roh. Qian Rengsui menganggukkan kepalanya, mulai hari ini saya tidak akan lagi mencampuri urusan Aula Roh. Juga, dia bukan ibuku, dia tidak pernah ada, dia masih tidak dan dia tidak akan pernah ada. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya akan mati di tangannya sejak lama. Saya hanya punya kakek, saya tidak punya ibu. Tanda pisah tanda hubung. Clear Sky School. Angin gunung yang sangat tajam dan membekukan membelah puncak bukit. Tang San harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Xiao Wu dari angin yang membekukan ini. Di depannya adalah pemimpin sekolah langit cerah, Howling Sky Doulou Tang Xiao, yang berdiri dengan tangan di belakangnya saat dia menatap pegunungan. Dengan lembut memegang Xiao Wu, Tang San berkata dengan perasaan yang tulus, Paman, terima kasih. Ketika dia datang ke sekolah langit cerah, hal-hal awalnya tidak berjalan dengan baik, setelah sekolah langit cerah pergi ke pengasingan mereka tidak mengizinkan orang luar masuk, jadi Tang San tidak diizinkan membawa Xiao Wu dan Lou Gao sampai Tang Xiao berhasil meyakinkan yang lain untuk mengizinkan mereka masuk. Tang Xiao memandang Tang San, dan tanpa menahan pengakuannya berkata, tidak, daripada mengatakan bahwa saya membantu Anda membantu diri Anda sendiri. Setelah pergi untuk waktu yang singkat Anda sudah berhasil melakukan terobosan dan bahkan memenuhi satu. Petik 2. Saat dia mengingat tatapan tercengang 5 tetua, Tang Xiao tidak bisa menahan senyum tipis. Namun, Tang San tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya, melihat Xiao Wu dalam pelukannya, dia hanya bisa merasakan hatinya sakit. Meskipun dia tahu bahwa jiwa Xiao Wu yang tersembunyi di cincin roh dapat bersatu kembali dengan tubuhnya untuk sementara waktu setiap hari, Tang San masih tidak mau membiarkan Xiao Wu keluar begitu saja. Bagaimanapun juga Xiao Wu menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan hidupnya, sekarang setelah ada kesempatan untuk kebangkitannya, bagaimana dia bisa mengambil risiko itu?
Paman, Senior Lou Gao telah datang untuk menyusahkanmu, karena hanya dengan Clear Sky Hammer-mu dia dapat menyelesaikan penempaannya. Hanya setelah beberapa senjata tersembunyi ini selesai, kita dapat memiliki kemampuan untuk melawan Spirit Hall. Tang Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Jangan beritahu anggota sekolah lain apapun tentang Sekte Tang Anda untuk menghindari kesalahpahaman. Pertama-tama, Sekolah Langit Cerah yang mengecewakan 4 klan atribut tunggal, masa depan, ketika Sekte Anda makmur, itu juga dapat dianggap sebagai bentuk kompensasi untuk mereka. Tang San berkata, Paman, belum lama ini Sword Douluo menyebutkan bahwa Spirit Hall memiliki seseorang yang mencapai peringkat ke-99, tetapi dia tidak membahas banyak detail, apakah Anda tahu lebih banyak tentang ini? Mendengar kata-kata Tang San, tubuh Tang Xiao sedikit bergetar saat matanya mengeluarkan cahaya tak tentu. Tang San dapat dengan jelas melihat bahwa Tang Xiao tanpa disadari telah mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jika bukan karena dia, apakah menurutmu Sekolah Langit Cerah kita akan takut pada Balai Roh? Jika bukan karena dia, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan Sekolah Langit Cerah kita? Mengatakan sampai di sini, napas Tang Xiao menjadi sangat berat, dan tidak tenang untuk waktu yang lama. Kamu seharusnya sudah tahu ini. Karena pedang Douluo berbicara tentang keberadaannya, dia pasti juga memberitahumu tentang kesenjangan antara gelar Douluo. Sekolah Langit Cerah kami juga pernah memiliki gelar Douluo dari peringkat 99, dia dan imam besar dari Spirit Hall pernah dikenal sebagai dua puncak dunia Spirit Master, gunung yang tidak dapat diatasi bagi orang lain. Dia adalah kakek saya, yang berarti dia adalah kakek buyut Anda, Tang Chen. Saat itu dia adalah Clear Sky Douluo. Kami adalah klan terkuat di bawah matahari. Sementara, pada saat itu, imam besar dari Spirit Hall adalah Judgment Elder dan juga Algojo nomor 1 Spirit Hall, Qian Daoliu. Mereka berulang kali mengadu kekuatan mereka satu sama lain dan hampir seimbang satu sama lain. Semangat Qian Daoliu saat itu sama dengan Qian Rengsui yang Anda sebutkan, Serapim. Lalu kakek buyut, Tang San ragu-ragu bertanya, bahkan jika ada lebih banyak orang kuat di sisi Spirit Hall, kita masih bisa membalikkan keadaan. Bahkan Qian Daoliu tidak pernah mau dengan enteng berperang dengan Sekolah Langit Cerah kami. Kakek buyut pergi ke suatu tempat yang jauh. Kemana dia pergi? Tang Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tidak ada yang tahu. Sebelum kakek buyutmu pergi, dia berdiskusi 2 jam dengan kakekmu sebelum menghilang seperti angin. Di ranjang kematian kakekmu, dia telah memberitahuku bahwa kamu kakek buyut telah pergi untuk mengejar tingkat berikutnya. Yang akan menyiratkan bahwa dia bahkan lebih jauh dari Qian Daoliu. Hati Tang San bergetar, apakah dia menjadi dewa peringkat 100? Tang Xiao menganggukkan kepalanya, tidak ada yang tahu bagaimana rasanya setelah mencapai peringkat ke-100. Dia sudah pergi selama 30 tahun, orang lain mungkin tidak tahu ini, tetapi jika Spirit Hall menyerang kita tanpa dia, bahkan kita apa yang disebut sekolah nomor 1 tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan apapun terhadap mereka. Itulah sebabnya kakekmu memutuskan untuk membawa klan ke pengasingan. Kami telah menunggu selama 30 tahun, namun kakek buyutmu masih belum kembali, yang berarti 2 hal-hal yang mungkin. Entah dia berhasil menembus peringkat ke-100 dan melangkah ke alam berikutnya, atau dia gagal ketika mencoba menembus peringkat ke-100. Meskipun Tang Xiao tidak mengatakannya, Tang San mengerti apa artinya gagal menerobos. Lalu apakah Qian Daoliu itu masih di Spirit Hall? Tang Xiao berkata dengan pasti, pasti. Tahukah Anda, ketika kakek buyut Anda pergi, dia tampak hampir berusia 30 tahun. Setelah mencapai peringkat ke-99 Anda bisa hidup normal setidaknya selama 200 tahun. Kakek buyut Anda juga sebelumnya disebutkan bahwa Qian Daoliu adalah seorang pengecut besar, meskipun dia memiliki semangat yang baik, dia tidak pernah berani mempertaruhkan nyawanya untuk maju. Selama dia hidup, dia akan terus tinggal di dalam Spirit Hall, meskipun dia mungkin tidak lagi mengganggu dirinya dengan urusan Spirit Hall, dia masih di sana. Terlebih lagi, ayahmu membunuh Paus Agung sebelumnya yang merupakan putra satu-satunya Qian Daoliu. Untuk sebagian besar hal normal, dia mungkin tidak akan peduli, tetapi ketika anak satu-satunya terbunuh, bagaimana mungkin dia duduk dan menunggu? Tang San yang bingung bertanya, lalu apa artinya pergi ke pengasingan? Bagaimana ini menghentikan Qian Daoliu datang dan membalas dendam?
Tang Xiao berkata sambil menghela nafas, ini yang ditinggalkan kakek buyutmu. Gunung tempat kami tinggal saat ini adalah tempat Qian Daoliu bertempur terakhir dengan kakek buyutmu. Ketika dia kalah, dia berjanji pada kakek buyutmu, bahwa sejak saat itu dia dan Spirit Hall tidak akan pernah menginjakan kaki di gunung ini lagi, kecuali jika saatnya tiba di mana dia bisa mengalahkan kakek buyutmu. Ini adalah arti sebenarnya di balik pengasingan sekolah langit cerah, jika tidak, bahkan jika kita pergi ke bersembunyi di suatu tempat, Spirit Hall akan datang ke depan pintu kita sejak lama. Tang San mengerti bahwa jika Tang Xiao bersedia memberitahunya ini, itu berarti dia telah memperoleh pengakuan sekolah setelah dia kembali dan bahkan berhasil menunjukkan cincin roh berusia 100.000 tahun itu di depan para tetua. Paman, mungkin aku terlalu lancang untuk bertanya, tapi kamu guru roh peringkat berapa sekarang? Tang Xiao dengan lembut tersenyum dan menjawab. Saat ini saya sedang mencoba untuk menembus kemacetan peringkat ke-97. Saya tidak tahu apakah dalam hidup saya akan dapat mencapai kekuatan kakek. Sebenarnya, ayahmu memiliki harapan paling besar untuk melakukannya, hanya dia, berkata sampai di sini, kilau di matanya secara tidak sengaja tumpul. Untuk Tang Hao kehilangan 2 anggota badan dan menyerahkan 2 tulang rohnya, itu berarti dia bahkan tidak bisa lagi bermimpi untuk pernah menembus puncak itu. Mata Tang San goyah, setelah aku kembali, pertama-tama aku akan mengunjungi ibu dan ayah. Kemudian aku akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Bersama dengan teman-temanku, kita akan pergi ke suatu tempat yang sulit untuk melatih diri kita sendiri, dan kecil kemungkinan kita akan melakukannya, membuatnya kembali dalam beberapa tahun ke depan. Tang Xiao terkejut, kamu pergi ke suatu tempat untuk berlatih. Utara. Tang San menggelengkan kepalanya, lagi pula tidak banyak yang perlu dia sembunyikan dari Tang Xiao. Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengarnya, tetapi itu adalah tempat yang disebut Pulau Dewa Laut. Apa? Tang Xiao berteriak karena kaget. Kamu akan pergi ke Pulau Dewa Laut. Tang San memandang Tang Xiao dengan heran, Paman, kamu tahu tempat itu? Tang Xiao tersenyum pahit, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ayahmu dan aku pernah pergi ke sana atas perintah kakek buyutmu untuk mengirimkan surat kepada kepala Pulau Dewa Laut Douluo Bosaiksi. Tang San itu bukan tempat untuk bermain-main. Setelah mendengar bahwa Tang Xiao pernah ke sana, Tang San merasa gembira. Bagaimanapun, kekuatan Grandmaster pada waktu itu agak rendah, karena ayah dan pamannya pernah ke sana sebelumnya, hal-hal yang mereka lihat di sana pasti akan berbeda dari orang-orang dari Spirit Hall. Paman, kenapa tidak kamu ceritakan lebih banyak tentang pulau itu? Tang Xiao dengan serius berbicara, Pulau Dewa Laut. Bahkan ketika kakek buyutmu hadir, dia harus berhati-hati karena Dewa Laut Douluo Bosaiksi. Kekuatan Bosaiksi berada pada level yang sama dengan kakek buyutmu dan Qian Daoliu, hanya karena dia tidak pernah sekalipun keluar dari pulau sehingga namanya tidak begitu terkenal. Kembali pada hari-hari ketika kita masih memiliki hubungan yang harmonis dengan Spirit Hall, Qian Daoliu menemani kakek buyutmu untuk menjelajahi Pulau Dewa Laut. Di sana, mereka bertemu dengan Dewa Laut Douluo Bosaiksi, yang mereka lawan selama 3 hari 3 malam, menyebabkan tanah longsor dan tsunami. Dan apakah Anda tahu hasil akhirnya? Tang San, melihat ekspresi serius di wajah Tang Xiao, berkata tanpa berkata-kata, jangan bilang kakek buyut dan Qian Daoliu kalah. Tang Xiao dengan paksa menganggukkan kepalanya, itu benar, kakek buyutmu dan Qian Daoliu kalah. Tentu saja mengingat identitas mereka, mereka tidak melawan Bosaiksi bersama-sama juga tidak bertarung bersama-sama. Tetapi dalam 3 hari, mereka berdua keduanya bertarung melawan Bosaiksi, dan kalah 1 lawan 1 saat itu. Tang San yang terkejut bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kakek buyut dan Qian Daoliu berada di level yang sama dengan Bosaiksi? Tang Xiao berkata sambil menghela nafas, tempat itu adalah Pulau Dewa Laut yang juga merupakan wilayah Dewa Laut Douluo. Ketika kakek buyutmu mengirim ayahmu dan aku ke Pulau Dewa Laut, dia berkata bahwa kekuatan Dewa Laut Douluo tidak sebanding, untuknya, dan bahkan sedikit lebih rendah dari Qian Daoliu. Tapi di dalam Pulau Dewa Laut, selama itu bukan kekuatan peringkat 100, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena dia mampu mengendalikan lautan dengan kekuatannya dan mengandalkan kekuatan langit dan bumi, kakek buyutmu bukan tandingannya. Tang San menarik napas dalam-dalam untuk menyembunyikan keterkejutannya, Spirit Masters bagaimanapun juga masih manusia, belum bisa menggerakkan bahkan lautan, kekuatan mengerikan apa yang harus dia miliki. Tang San belum pernah melihat lautan sebelumnya,
Tetapi dia bisa membayangkan hamparan biru membentang di mana dia tidak bisa melihat ujungnya. Dengan kekuatannya saat ini, lupakan lautan, dia bahkan tidak bisa membengkokkan badan air kecil sesuai keinginannya. Kekuatan, ini memang kekuatan sejati. Tang Xiao, melihat keterkejutan di mata Tang San, melanjutkan, Pulau Dewa Laut sebenarnya adalah tempat yang sangat indah. Ada beberapa ribu Master Roh yang tinggal di sana di bawah Dewa Laut Douluo yang menyebut diri mereka sebagai anak-anak laut, sementara Dewa Laut Douluo adalah utusan lautan dan rohnya adalah Dewa Laut itu sendiri. Jika tidak, bahkan jika Bo Saixi menembus peringkat ke-100, dia tidak akan bisa mengendalikan lautan. Kakek buyutmu dan Qian Daoliu keduanya berkata bahwa di perairan dia tak terkalahkan. Saat ayahmu dan aku pergi untuk mengirimkan surat, kami masih muda dan keras kepala dan memiliki beberapa konflik dengan penduduk di sana. Pada awalnya kami masih cukup sukses dan bisa dibilang tak terkalahkan. Tapi kemudian kami mengalami beberapa kemunduran, di bawah Bo Saixi adalah 5 raja yang semuanya memiliki tingkat gelar Douluo. Pada saat itu, hanya satu dari mereka yang datang dan hanya dengan menggunakan 6 cincin roh berhasil menangkap kita hidup-hidup. Kemampuan Master Roh Laut ini terlalu berbeda dari kita dan umumnya bisa meminjam kekuatan laut untuk menyerang. Untungnya kami ada di sana sebagai pembawa pesan. Setelah Bo Saixi melihat surat dari kakek buyutmu, dia menanyakan beberapa pertanyaan tentang kesejahteraannya dan membiarkan kami pergi. Tang San berkata, Grandmaster berkata bahwa begitu kita mencapai Pulau Dewa Laut, kita akan menjalani ujian, dan begitu kita lulus ujian, kita dapat menjadi bagian dari Pulau Dewa Laut. Kita tidak bisa pergi begitu saja, kan? Tang Xiao berkata dengan terkejut, apakah kamu berencana untuk mengikuti tes itu? Tang San menganggukkan kepalanya, karena kami berencana untuk tinggal di Pulau Dewa Laut, kami tentu saja harus mengikuti tes. Saya rasa keluar dari pulau dan melarikan diri kembali akan menjadi hasil dari pelatihan kami, bisa kembali, itu akan menunjukkan bahwa kami memiliki dorongan besar untuk kekuatan kami. Di bawah tekanan Pulau Dewa Laut, kecepatan pelatihan kami akan jauh lebih cepat, ditambah pengalaman bertarung dengan Master Roh Laut ini akan baik. Petik 2.